Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa sekalian, salam sejahtera bagi kita semua. Mari kita lanjutkan belajar fisika. Masukilah gerbang fisika. Siswa sekalian, kita lanjutkan belajar fisika, yaitu mengenai kapasitor pada rangkaian AC. Perhatikan sebuah kapasitor yang dihubungkan dengan sebuah listrik bolak-balik. Besarnya hambatan pada rangkaian tersebut disebutkan Xc atau reaktansi kapasitif sebesar 1 dibagi omega C. Pada rangkaian seperti ini, arus mendahului fasenya dengan tegangan sebesar sudut fase setengah pi, sehingga ketika persamaan tegangannya adalah V sama dengan Vm sin omega T, maka I nya adalah Vm dibagi Xc sin omega T plus setengah P, karena di sini arusnya mendahului. Tetapi ketika V adalah Vm sin omega T minus setengah P, maka I nya adalah Vm per Xc sin omega T. Ini adalah fasenya. Kemudian aplikasi dalam soal seperti contoh seperti ini bisa Anda lihat. Nah, di sini yang membedakan adalah persamaannya. Ketika V nya adalah Vm sin omega T, ketika V nya 15 sin 500 T, maka I nya adalah 0,75 sin 500 T. Di sini menunjukkan bahwa arus mendahului tegangan. Jangan lupa persamaannya. Kemudian kapasitor disambung dengan seri dengan resistor. Gambarnya seperti ini kapasitor, ini dengan resistor. Maka hambatan totalnya disebut dengan impedansi Z. Kemudian Z bisa dihitung dengan akar R kuadrat plus Xc kuadrat. Karena Z itu adalah hambatan total, maka satuannya juga Ohm. Kemudian pada rangkaian seperti ini, arus tetap mendahului fasenya dengan tegangan, tapi besar sudut fasenya tidak 90 derajat, besar sudut fasenya adalah C. Persamaan gambarnya cuma membedakan dengan gambar sebelumnya. Kalau hanya kapasitor saja, maka beda fasenya adalah 90 derajat. Tetapi kalau di sini bedanya sudut fasenya adalah C sebesar, sehingga gambarnya ini tidak berada di puncak. Ini contoh gambar yang sebelah kiri, itu arusnya dimulai tidak berada di puncak. Pada sebelah kanan, maka karena arusnya itu pada titik 0, maka tegangannya itu adalah tegangannya tertinggal. Ini perhatikan betul-betul gambar fase berbeda fase ini. Nah, di sini persamaannya yang muncul adalah ketika grafik yang kiri seperti ini, maka persamaannya adalah samaan kanannya bentuknya seperti ini. Kamu perhatikan gambar ini berbeda dengan ketika kapasitor dengan listrik bolak-balik, berbeda dengan kapasitor digabung dengan resistor. Sehingga kamu harus mampu membedakan persamaannya dengan grafik yang ada. Siswa sekalian, kenapa tadi ditemukan persamaan Z atau impedansi? Sudut fasenya kalau melihat dari diagram fasor yang ada, kalau melihat gambar ini, maka tangan C itu adalah min Xc per R, karena ini di kuadran keempat. Sehingga dapat juga diperoleh bahwa Z, melihat grafik seperti ini, Z itu sama dengan akar R kuadrat plus Xc kuadrat, seperti yang ditampilkan di persamaan sebelumnya. Kamu harus mencermati kenapa min Xc per R. Nanti hati-hati ketika tanda negatif ini muncul. Ini diagram fasor. Selanjutnya siswa sekalian, bagaimana penerapan hukum Ohmnya? Ketika rangkaian kapasitor dan resistor diseri seperti ini dengan listrik bolak-balik, maka ada 3 persamaan hukum Ohm yang ada. Ketika tegangan V, maka rumusnya adalah I kalikan Z. Ketika VR tegangan pada resistor, maka I kalikan R. Pada kapasitor, maka tegangan pada kapasitor VC, maka I kali Xc. Jadi sini hukum Ohm berlaku pada tiga-tiganya. Dengan kondisi seperti ini, maka dapat digabungkan persamaan tegangannya bisa sama dengan akar tegangan pada resistor kuadrat ditambah tegangan pada kapasitor kuadrat. Itu yang harus kamu cermati. Ini perhatikan, nanti kapan menggunakan VI kali Z, kapan menggunakan VRI kali R, kapan menggunakan VCI kali Xc.
Jadi di sini kapan I kali Z, sekarang Z itu juga hambatan, tapi hambatan total. Kalau R hambatan pada resistor, XC hambatan pada kapasitor, maka Z adalah hambatan totalnya. Jelas siswa sekalian? Kita lanjutkan aplikasinya. Ada sebuah rangkaian kapasitor dengan resistor seperti ini, arus mengalirnya 2 ampere, tegangannya adalah 100 volt dengan 200 radian per sekon. Pertanyaannya, berapa nilai resistor? Maka langkah pertama kamu harus mampu mencari X kapasitor ataupun reaktansi kapasitor atau hambatan pada kapasitor. Dengan persamaan yang telah saya berikan tadi, maka mendapatkan 40 ohm. Kemudian impedansinya Z adalah V kali I, V dibagi I, V dibagi I akan mendapatkan nilai adalah V dibagi I, kemudian Z nya sendiri adalah ini, sehingga R diperoleh nilai seperti ini. Kamu harus mampu menerjemahkan, mampu mengaplikasikan, mampu mengubah ketika yang diketahui R ditanyakan C, ketika diketahui C diketahui R ditanyakan I, atau sebaliknya diketahui I diketahui C diketahui R, berapakah nilai V. Nah, ini bagaimana kamu mengaplikasikan persamaan ini, sering dilatihlah untuk bagaimana menyelesaikan mendapatkan persamaan yang ada. Kita lanjutkan sebagai tugas nanti untuk supaya kamu memahami fisikanya lebih mudah, memahami fisikanya lebih jelas, berlatihlah sering mengerjakan soal yang ada. Tanpa kamu berlatih, otak Anda tidak cerdas, maka banyak-banyaklah berlatih. Guru itu hanya sebagai sarana sekilas saja, tetapi bagaimana kamu mengembangkan soal-soal yang ada, bagaimana kamu mengembangkan soal yang ada, itu bisa dengan baik. Tanpa kamu bisa menguraikan, menjabarkan, itu susah akan mendapatkan penelitian yang bagus. Nah, contoh nomor 2 ini, karena ini agak tertutup sedikit. Sebuah sumber tegangan AC 29 volt efektif memiliki frekuensi 2000 per pH. Sumber tegangan itu dihubungkan dengan resistor 40 ohm yang dirangkai seri dengan kapasitor 2,5 mikrofarad. Hitunglah berapa impedansinya, tegangan maksimum antara ujung-ujung resistor. Demikian siswa sekalian, tidak ada yang tidak bisa. Laksanakan semua tugas dengan baik, dengan ikhlas, maka Tuhan Allah yang dinilai adalah bagaimana usaha kamu mengerjakannya. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.